Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Ya, kembali lagi bersama saya Haris Setiawan dalam mata kuliah Medlit dan Seminar Linguistik. Ya. Diingatkan kembali bahwa di mata kuliah ini kita belajar eh, mengenai kenapa kita harus melakukan penelitian. Terus kita juga berusaha memahami bagaimana caranya melakukan penelitian dan target akhirnya yaitu eh, minimal kalian sudah bisa menghasilkan bab satu untuk skripsi kalian ya. Jadi ingat apa yang kita bahas di sini. Sebentar, sayang, bintang, kedengeran. Ya, jadi apa yang dikerjakan kok ada kayak ehonya ya ke saya ya? Kenapa ya? Cek cek. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Satu satu. Satu satu. Kenapa ya? Oh, iya. Oke, jadi apa yang dikerjakan di mata kuliah ini adalah apa yang akan kalian kerjakan di sebagai skripsi kalian gitu ya. Jangan memikirkan hal yang berbeda-beda ya. Medlit sendiri, skripsi sendiri. Enggak seperti itu ya. Oke. Terus beberapa minggu ini saya udah minta kalian untuk pertama nyari atau membaca, mengkonsumsi ya penelitian-penelitian yang kalian minati, yang berkaitan dengan apa yang ingin kalian teliti di skripsi ya. Terus dari proses itu ada juga yang sudah apa namanya mungkin yang sudah ngambil mata kuliah penulisan skripsi itu kondisinya mau tidak mau harus menghasilkan bab satu secepat mungkin ya karena memang sudah harus bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Tapi untuk yang belum mengambil mata kuliah penulisan skripsi dan masih bingung ya, itu nggak apa-apa ya, masih apa namanya mencari-cari begitu ya itu nggak masalah. Hanya saja beberapa minggu ini juga saya minta kalian untuk mempresentasikan hasil pembelajaran kalian. Itu juga bukan berarti harus apa namanya harus jadi bab satu enggak ya, enggak santai aja. Bukan berarti harus mempresentasikan rencana penelitiannya enggak juga ya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari, apa yang kalian pahami dari hasil pembelajaran itu. Kenapa harus dalam bentuk presentasi ya? Pertama, ketika kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk yang formal ya. Kalau presentasi itu kan ada switch-nya itu beda sama cerita kayak misalnya sekarang saya nanya gimana perkembangannya gitu ya. Itu berbeda switch-nya, berbeda kondisi kita pada saat presentasi dengan cerita biasa gitu ya. Makanya saya minta mahasiswa untuk mempresentasikan hasil pembelajarannya. Ya. Terus dengan menceritakan hasil pembelajarannya itu saya berharap eh, kita melakukan semacam apa ya penataan penataan terhadap kekhawatiran-kekhawatiran kita terhadap apa namanya hal yang selama ini kita apa ya menjadi yang menghantui kita ya siapa tahu begitu. Jadi kenapa begitu? Karena dulu waktu saya bimbingan juga waktu bimbingan sama sensei saya dulu itu saya ngobrol sama senseinya gimana akhir-akhir ini. Oh iya sensei saya baca penelitian ini terus saya nggak paham kayak gini sensei. Saya nggak tahu kenapa saya nggak paham udah baca berkali-kali gitu ya. Terus senseinya suka kasih tahu
Ya, Harisang memang penelitian itu macam-macam, ada yang mudah dibaca, ada juga yang sulit memang untuk dipahami. Nah, sumber sulitnya itu penyebab kita nggak paham itu banyak Harisang katanya begitu. Kadang memang penelitiannya yang susah ya. Ada juga cara menulisnya yang susah, bikin pusing ya, belibet gitu. Nah, itu pengalaman itu hanya bisa didapat ketika kita mengkonsumsi ya penelitian, membaca gitu. Jadi ketika saya bercerita begitu ke sensei saya itu kadang ya saya juga menemukan sendiri solusi dari masalah yang saya hadapi gitu. Oh iya ternyata harusnya gini ya gitu. Jadi saya juga pengen memberikan apa namanya pengalaman yang sama siapa tahu ya kepada kalian gitu. Terus pada dasarnya eh, apa namanya kenapa kita bingung itu pada dasarnya karena kita belum paham medannya ya belum paham kondisi di lapangan seperti apa jadi apa namanya kita nggak paham kita masih bingung gitu ya terus biasanya karena eh, sesuatu yang tidak kita pahami itu kan kita takuti biasanya kita punya kekhawatiran sama itu gitu ya menghadapinya itu jadi gimana gitu ya nah, makanya dengan mengkonsumsi atau membaca ya penelitian setidaknya seminggu sekali terus ada momen untuk melaporkannya itu ya itu bisa menjadi langkah-langkah kecil ya untuk kalian supaya bisa mencapai goal yang kita tuju. Gitu. Nah, kalau langkah-langkah kecil itu tidak kalian lakukan, nah itu repot ya. Jadi saya berharap kita bisa bekerja sama ya. Kita bekerja sama loh di sini. Kalian nggak kerja sendiri, saya nggak kerja sendiri, kita bekerja bersama supaya kita bisa memahami ini semua. Gitu. Kalau kita tidak paham terus, ya kita akan seterusnya dihantui oleh rasa apa ya macam-macam insecurity sama kekhawatiran-kekhawatiran itu sulit untuk lepas dari itu. Ya, oke. Sorry ya, jadi di bagian awal agak panjang ya. Terus minggu lalu kita sudah melihat ini slide ini ya. Dari sini ya penelitian itu adalah ini udah pernah disampaikan sih di bagian awal ya. Terus kenapa kita sulit meneliti ya? Pada dasarnya yang kita nggak minat, gitu. Iya nggak sih? Atau saya doang? Gimana kalian? Ada passion nggak buat meneliti gitu? Maksudnya mencari tahu sesuatu terus dilaporkan dengan cara yang terstruktur gitu? Gimana? Apakah ada minat? Kalau ada itu saya senang banget ya, bagus banget itu berarti. Ada yang chat juga susah manajemen waktu juga betul ya. Manajemen waktu juga susah. Waktu dulu saya mungkin udah pernah cerita S3 udah saya pernah lanjut studi S3 tapi kuliahnya sih selesai tapi desertasinya nggak selesai ya. Karena memang perlu waktu yang panjang sepertinya. Dan manajemen waktu juga penting banget ya. Terus yang paling saya rasakan waktu dulu adalah eh, yang paling terasa adalah berperang dengan kesendirian ya. Kalau S3 di Jepang itu katanya sih begitu ya. Eh, bertarung dengan kesendirian. Kodoku to tatakau katanya begitu ya. Itu yang saya rasakan sekali ya. Jadi neliti itu ya sendiri gitu ya. Beda waktu S2 itu beda. Waktu S2 itu lebih banyak temennya, lebih banyak. Jadi bisa kelihatan majunya tuh bareng-bareng gitu ya. Nah, itu juga saya rasakan ya. Oh, ini mungkin hal yang diperlukan oleh kalian gitu, kebersamaan gitu, maju bareng gitu ya. Jadi tahu kondisi temennya kayak gimana. Makanya saya berharap kalian bisa saling melaporkan apa yang sudah kalian kerjakan gitu. Biar memicu temennya juga gitu. Udah, oh si orang ini udah melakukan ini nih, saya juga harus gitu ya.
Itu yang tidak saya miliki waktu saya studi S3 ya. Jadi kalau S3 itu ya sendiri gitu ya. Jadi pertama ada teman ya, teman yang sama-sama berjuang. Terus ada momen kita tuh harus melaporkan apa yang kita sudah lakukan. Nah, itu yang paling penting. Jadi silakan manfaatkan momen seminggu sekali ini supaya kalian tuh bisa ngobrol gitu ya. Kasih tahu ke saya udah ngapain aja gitu. Oke. Kalaupun saya belum melakukan apa-apa, saya kendalanya ini. Nah, bisa cerita kayak gitu juga, ya. Terus tidak ada minat itu ya karena sudah tidak ada ikatan emosional lagi ya sama hal yang kita hadapi gitu. Sama kayak apa namanya? Sama pacar lah, pacar juga sama gitu ya. Kalau udah nggak ada ikatan emosional, udah nggak ada minat kan kita nggak tahu masalahnya apa sih sama orang itu gitu. Ya, sama kayak saudara-saudara kita ya, saudara sekandung ya. Itu kita bisa paham masalah orang itu karena kita punya keterikatan secara emosional. Terus karena intensitas ketemunya juga tinggi ya. Jadi itu yang menyebabkan kita menjadi paham apa masalah sama orang itu. Nah, sekarang kan kita sedang mencari apa masalah dalam bahasa Jepang kan gitu ya. Nah, sekarang intensitas kita ketemuan sama bahasa Jepang ini kan udah jarang. Kalau saya kan ya karena kerjaan ya, jadi mau nggak mau harus ketemu setiap hari, makanya saya paham masalah di pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu seperti apa gitu. Karena saya mau nggak mau setiap hari berkutat sama masalah itu sama sama bahasa Jepang itu ya harus akrab gitu ya. Karena akrab, jadi saya tahu jeleknya itu apa, bagusnya apa gitu ya. Saya jadi punya apa ya, punya bisa mapping gitu ya, mana sih bagian yang perlu diperbaiki dari bahasa Jepang di Indonesia itu gitu ya. Karena ya mau nggak mau saya setiap hari berkutat sama itu. Demikian juga dengan hal-hal yang kalian geluti setiap hari, ya. Misalnya kerjaan ya, pekerjaan yang kalian lakukan sekarang mungkin ada juga yang udah kerja, itu kalian pasti paham apa masalah di tempat kerja kalian sekarang gitu ya. Kenapa begitu? Karena ya setiap hari, hampir setiap hari berkutat di situ ya, ngumpul sama orang-orang yang sama gitu, terus di tempat yang sama, kelihatan semua yang tadinya nggak kelihatan kelihatan, yang masalah yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Karena apa? Karena di situ terlibat secara fisik dan mental, ya kan? Yang di sini yang udah kerja siapa aja nih? Hans udah ya. Terus Dani udah. Aldi, Aldi gimana? Masih masih kerja? Dani gimana Dani? Saya di Karawang, Sensei. Kenapa? Halo, Ya, Dani, Sensei. ya, Saya kerja di Karawang. Karawang ya. Ada masalah ya di tempat kerjanya ya pasti ya. Oh ya, Sensei, banyak istilah produksi yang lihat, Sensei. Ya, kan? Ya, ya pasti ada masalah ya. Nggak mungkin nggak ada. Kenapa Dani bisa memahami masalah-masalah itu? Karena ya setiap hari ada di sana di tempat kerjanya, terus ada ikatan batin ya, emosional, fisik, mental terlibat ya. Eh, Sama seperti saya. Saya ada di dunia pendidikan bahasa Jepang karena kehidupan saya bergantung ke situ juga gitu ya. Makanya jadi keterlibatan fisik mental saya jauh. Gitu. Mau tidak mau harus terlibat. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak paham apa yang mau kita kerjakan di skripsi itu mungkin ya karena jarak antara kita dengan bahasa Jepang itu udah jauh banget ya. Dan atau mungkin juga nggak mau terlibat lagi gitu. Mungkin ada perasaan kayak gitu mungkin ya. Udah capek gitu ya. Jadi tapi ya itu salah satu sih ya, faktor yang menyebabkan kenapa kita sulit melakukan penelitian ya.
Terus ini juga saya memikirkan bagaimana caranya supaya bisa memulai ya. Nah, pertama bisa dari hal yang dekat dengan kita. Contohnya bisa flashback ke tahun-tahun pertama kita belajar bahasa Jepang, apa yang kita alami di sana. Itu kan keterlibatan secara mentalnya mungkin masih paling erat ya, paling dekat mungkin ya. Jadi mungkin di situ masih mengalami banyak masalah gitu. Ya. Terus apa namanya? Kalau sudah menemukan atau kalau belum ya, belum menemukan kita bisa mencari-cari kira-kira tema apa nih yang menarik gitu ya. Cari-cari di perpustakaan, kan sekarang sudah bisa akses ke perpustakaan ya. Bisa akses ke perpustakaan, bisa mencari penelitian di Google Scholar ya. Itu menjadi salah satu terapi supaya kita bisa memulai sebuah penelitian. Jadi cari-cari dengan keyword yang kita sukai ya, misalnya kata sifat bahasa Jepang misalnya. Nanti kelihatan tuh ada penelitian apa aja ya. Nah, kita lakukanlah studi literatur ya terhadap penelitian yang kita minati itu. Misalnya kata sifat bahasa Jepang, udah ada penelitian tentang apa aja nih? Kumpulin dulu aja judulnya misalnya ya. Dilihat-lihat, oh ternyata begini. Nanti paling nggak adalah sedikit-sedikit gambaran ya. Oke, terus cara mengkonsumsi penelitian juga macam-macam. Kalau misalnya, jadi nggak usah menargetkan yang tinggi-tinggi dulu. Kadang yang bikin kita capek itu karena targetnya terlalu tinggi. Kalau misalnya kita memulai dengan langkah-langkah kecil, itu saya yakin bisa lebih mudah dilakukan. Misalnya, cari penelitian mengenai kata sifat bahasa Jepang di Google Scholar. Pertama ketik dulu kan kata sifat bahasa Jepang, terus muncul banyak penelitian. Terus kalau udah lihat hasil pencariannya banyak, PDF-nya kan, waduh, harus baca semua ya. Waduh, males ya, gitu kan pasti muncul begitu. Karena saya juga seperti itu sama ya. Saya juga punya perasaan seperti itu. Nah, sebelum kita jauh berpikir ke sana, sebelum kita jauh berpikir, oh berarti saya harus baca semua. Nah, sebelum itu, paling nggak dibaca aja dulu judulnya ya, di copy paste misalnya di memo gitu ya. Jadi nanti bisa kita lihat secara daftar, kayak bikin daftar gitu loh. Mungkin bisa mulai dari situ ya. Nanti kalau sudah mulai tertarik, nah bisa mulai membaca lebih dalam lagi. Jadi pelan-pelan aja. Ya, terus ini juga ada beberapa hal yang memunculkan masalah. Ini sudah pernah saya bahas juga. Jadi misalnya ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita. Misalnya contohnya kemarin itu sempainya Mas Muslim ya yang menganalisis mengenai istilah-istilah yang ada di bidang quality control di pabrik mobil kalau nggak salah, saya lupa. Yang jadi model skripsinya Dani ya. Nah itu dia menemukan bahwa di kamus itu berbeda dengan apa yang ada di buku manualnya pabriknya dia gitu. Kan ada gap ya berarti ya. Ada istilah-istilah yang nggak ditemukan di kamus biasa gitu. Ada perbedaan informasi di situ ya, perbedaan kuantitas, perbedaan kualitas informasi. Nah, itu yang membuat Mas Muslim ini mau melakukan penelitian menjelaskan ya gimana sih istilah-istilah ini gitu ya. Terus ada hasil-hasil yang bertentangan juga bisa menimbulkan, misalnya penelitian mengenai kata sifat, sensei A bilangnya A, sensei B bilangnya B. Oh kok beda sih ini? Gimana sih? Nah, saya mau cari tahu yang sebenarnya seperti apa. Nah itu bisa seperti itu ya. Terus ada satu kenyataan yang kita bermaksud menjelaskan melalui penelitian. Nah kadang ini juga mungkin ada kenyataan bahwa misalnya Aldi
ALDI itu kan tentang Gathera sama kata gata perbedaannya ya. Ada kenyataan bahwa dua ekspresi ini mirip loh gitu ya. Tapi sejauh ini penelitian mengenai itu belum ada, terus penjelasan yang rinci juga nggak ada. Gitu. Misalnya modal kita memahami kata gata dan gatera ini hanya contoh kalimat satu 2 3 gitu ya. Dengan 3 kalimat itu kita diharapkan bisa memahami, bisa menggunakan. Kan sulit ya, makanya eh, apa namanya Aldi berusaha menjelaskan kenyataan ini ya kepada orang-orang bahwa ini sulit loh, ini mirip loh. Terus buat memahaminya kita resource-nya kurang loh gitu. Makanya saya mau cari resource yang banyak supaya bisa paham gitu ya. Seperti itu. Terus ini juga sudah dibahas ya jenis-jenis penelitian. Nah ini kualitatif dan kuantitatif ini jenis penelitian ya. Ingat ya, jenis penelitian bukan metode ya. Ini yang suka kita salah paham ya. Jenis penelitian berdasarkan datanya ya. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif ya. Memang jenis penelitian ini punya ciri khas tersendiri dan punya metode-metode pengumpulan data tersendiri. Memang hanya saja sekarang itu zamannya sudah berkembang dan metode-metode penelitian masing-masing jenis penelitian ini bisa di mix, bisa dicampur. Begitu. Nah, kalau kuantitatif itu lebih ke fokus ke kuantitas datanya ya. Datanya ada berapa lu gitu masalahnya. Datanya ada berapa gitu ya. Terus kalau penelitian kualitatif itu lebih ke kualitas datanya. Sebagus apa kualitas data yang dimiliki oleh peneliti ini gitu. Bukan banyaknya ya. Jadi relatif banyaknya itu kalau dalam penelitian kualitatif banyaknya data itu relatif. Kadang satu biji pun bisa jadi penelitian, satu biji data ya. Contohnya, waktu itu saya udah pernah cerita penelitian yang seputar antropologi ya, misalnya meneliti sebuah suku terasing di Papua yang sulit diakses gitu ya. Informannya susah ditemui, tapi ternyata dengan koneksi-koneksi kita bisa ketemu sama satu orang anggota suku itu. Nah, kita wawancara. Nah, hasil wawancara itu bisa menjadi data untuk penelitian kualitatif. Datanya sangat berkualitas karena didapat dari orang yang menjadi anggota dari suku tersebut, suku terasing tersebut. Nah, supaya kita bisa memunculkan nilai informan ini, kita harus jelaskan bahwa suku ini terpencil loh, suku ini susah diakses loh, makanya satu orang informan ini nilainya tinggi sekali, berkualitas sekali. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau di penelitian kuantitatif itu kan harus mengumpulkan banyak responden, mengumpulkan banyak data, dan diuji. Sama nggak dengan teori kan gitu ya. Nah, kalau kualitatif ini agak beda. Gitu. Kadang kalau saya ngomong gini juga, persepsi orang kan masing-masing beda ya. Jadi kadang kalau misalnya kalian nggak paham, itu mungkin masalahnya ada di saya. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri kalian. Kalau tidak mengerti, tinggal bilang aja nggak ngerti gitu ya. Karena sumber apa penyebab kalian nggak ngerti itu banyak. Terus ini ada juga penelitian jenis penelitian yang dilihat dari waktunya ya. Ada sinkronis dan diakronis. Contohnya kalau sinkronis itu misalnya meneliti bahasa slang di tahun 2019, misalnya di 1 tahun gitu ya. Di tahun tertentu. Nah, kalau misalnya diakronis itu misalnya ini 2019, misalnya mencari ke bawahnya 2018, 17, 16, 15. Jadi secara misalnya satu dekade kayak gimana perubahannya. Nah, itu bisa disebut penelitian diakronis. Nah, ini perbedaannya ya, sudah pernah saya jelaskan.
Terus ini pengumpulan data berdasarkan jenis penelitiannya ya, kualitatif dan kuantitatif. Tapi saya ingatkan lagi, misalnya ada penelitian yang eh, penelitinya tuh mendapatkan data dengan cara survei atau observasi. Oh, berarti itu penelitian kuantitatif ya, Sensei. Ya. Nah, nggak bisa dinilai dari situnya juga. Penelitian kualitatif pun bisa melakukan pengumpulan data dengan cara survei, dengan cara observasi. Ya, jadi sekarang sudah bisa mix gitu, ya, bisa bercampur-campur. Ya, terus ini perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif yang garis besarnya ya. Gunakan penelitian kuantitatif kalau kita ingin menguji atau mengkonfirmasi sesuatu ya. Jadi misalnya mengkonfirmasi makna dan penggunaan gatera dan kata-kata misalnya. Salah. sorry. Ini bukan. Itu kualitatif ya. Memahami sesuatu konsep pemikiran ini tadi ya, memahami makna dan penggunaan gatera dan kata-kata misalnya. Kalau kuantitatif ini beda lagi, mohon maaf. Ya. Jadi kalau kualitatif ini mengkonfirmasi sesuatu, mengecek kebenaran sesuatu dengan sebuah teori gitu ya, sudah ada teorinya. Nah, terus ini yang belum kita bahas ya dari kemarin itu sampai di sini belum selesai. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan mengenai data ya. Data seperti yang kalian baca di sini, data merupakan potongan informasi yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Di saya ada echo-nya, kenapa ya? Karena koneksi mungkin ya, koneksinya jelek. Oke, kita lanjutkan. Terus data itu merupakan material mentah yang dikumpulkan dari sebuah proses pengumpulan sampel ya. Jadi seperti tadi ya, ada survei, ada observasi ya, ada apa lagi tadi? Balik lagi, ada apa tadi? Nah, ada wawancara, ada studi literatur ya, ada group discussion. Ya. Terus data ini digunakan sebagai bukti atau petunjuk untuk menjawab pertanyaan dalam sebuah penelitian. Nah, data ini kita gunakan sebagai ini ya. Misalnya kita apa namanya apa ya? Misalnya menjawab pertanyaan sebuah penelitian itu kan kalau di rumusan masalah itu berupa pertanyaan ya, apa makna gitu kan ya, apa penggunaan gitu biasanya begitu. Nah, data ini kita gunakan untuk sebagai dasar kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Misalnya apa makna gatera dan kata-kata? Ini contohnya penelitiannya Aldi ya. Nah, nanti kita menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan data yang sudah ada. Nanti kan diklasifikasikan kan ya, maknanya apa sih gitu dari situ. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan terhadap data, kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Terus jenis data ini pada dasarnya ada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Ya. Nah, kalau kalian baca ini, kalau misalnya disimpulkan dengan kata-kata yang ya kata-kata kalian sendirilah gitu. Kira-kira data primer sama sekunder ini apa sih? Terus contoh konkretnya apa sih gitu? Ada yang bisa kebayang nggak? Data primer, data sekunder. Kalau kalian baca dari slide ini, apa yang bisa kalian tangkap? Terus kalau diekspresikan pakai kata-kata kalian sendiri itu gimana sih?
Bukan. Ada? Primer dan data sekunder ini bisa digunakan untuk uh, uh, apa skripsi apa Iya. tidak, mohon maaf. Ya, di skripsi Yang itu soalnya pasti kalau saya ada. baca di data sekunder ini kan ada data yang dikumpulkan oleh orang lain. Koneksinya kayaknya jelek ya. Koneksi saya Sensei atau mohon maaf tadi putus-putus nggak kedengeran Sensei. iya sama, saya juga. Jaringan di sini gitu. Bisa Sensei? Ini udah jelas nih. Iya, putus-putus lagi. Ya, jadi deskripsi kalian itu deskripsi sampai-sampainya itu biasanya ada jenis data ini pasti ada ya biasanya ya. Kira-kira paham nggak dari apa yang saya tulis di sini? Kira-kira gampangnya gimana sih kalau diekspresiin pakai kata-kata kalian sendiri? Kalau yang data primer saya lihat kalimatnya Pak masih belum Pak. Ya, putus-putus lagi. Aduh, hari ini kurang beruntung ya kita ya. Apa masalahnya ya? Di saya mungkin. Oke, sip. Ada lagi yang mau bantu? Mungkin yang koneksinya bagus. Sekilas dari sini apa yang kebayang ya? Tapi biasanya tuh skripsi mahasiswa tuh pasti ada dua jenis data ini. Data primer dan sekunder. Ya, oke. Mungkin belum beruntung ya, belum bisa diskusi, nggak apa-apa. Eh, Ya, kalau silakan. misalnya yang data sekunder mungkin eh, sebentar, kalau data primer itu mesti dikumpulkan sendiri itu maksudnya bukan dari apa, bukan dari Google Scholar atau apa, tapi kita sendiri yang cari observasi gitu ya Sensei. Ya betul, betul betul begitu. Nah kalau data sekunder apa dong? Kalau sekunder mungkin yang apa, hasil survei yang udah ada dari dulu kan ya, Ya, sip misalnya sip. yang apa, dari contohnya dari paper-paper orang lain gitu, paper apa, karya ilmiah. Kasih Raka, betul ya. Jadi data primer itu adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh kita sebagai peneliti ya, misalnya wawancara atau angket ya, minta tolong ke temennya isiin angket, gue bikin angket nih, tolong isiin dong. Nah, itu data yang kita kumpulkan sendiri itu adalah data primer ya. Terus kalau data sekunder itu merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain ya, peneliti lain untuk tujuan mereka masing-masing gitu. Misalnya Japan Foundation mengadakan survei. Terus dia menghasilkan sebuah laporan survei yang di dalamnya ada banyak grafik-grafik, ada data-data gitu kan ya. Nah, ketika kalian menggunakan itu sebagai referensi dalam skripsi kalian itu adalah data sekunder yang kalian gunakan begitu ya intinya. Betul, terima kasih. Ada yang chat juga. Ya, dari Hans dikumpulkan sendiri. Sekunder itu bantuan dari data dari web yang sudah dikumpulkan pihak web. Jadi dikumpulkan mereka kita tinggal menggunakan saja. Ya, jadi bisa juga seperti itu ya. Terima kasih Hans. Oke, ini kayaknya pengertiannya udah paham ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, untuk penelitian seputar bahasa itu datanya apa sih gitu ya. Nah, ini bisa saya kasih gambaran ya, misalnya intinya itu kan datanya berupa kalimat atau tuturan bahasa. Dalam hal ini bahasa Jepang ya, oleh penutur asli maupun pembelajar. Kenapa di sini ada pembelajar? Misalnya saya nih belajar bahasa Jepang, terus
omongan saya dalam bahasa Jepang itu bisa dijadiin data juga. Contohnya untuk penelitian apa misalnya? Kebayang nggak? Misalnya saya diwawancara nih pakai bahasa Jepang, terus data kita tuh bisa digunakan untuk penelitian apa kira-kira? Contohnya misalnya eh, penelitian mengenai ini ya, penguasaan bahasa asing misalnya. Pengen tahu orang Indonesia tuh udah belajar setahun bisa ngomong apa sih misalnya ya. Nah, terus kita wawancara pembelajar apa namanya eh, bahasa Jepang yang udah belajar 1 tahun, udah bisa ngomong apa aja nih. Nah, dari situ kita bisa menjabarkan, oh ini bentuk bahasa Jepangnya. Nah, orang-orang yang belajar 1 tahun tuh begini loh, gitu misalnya. Ya, ya. Terus di sini kan saya sebutkan kalimat atau tuturan bahasa Jepang oleh penutur asli ya, oleh penutur asli. Dan satu lagi sebenarnya di bagian awal salah satu ciri khas penelitian adalah sifatnya itu empiris ya. Nah, kalau empiris ini maksudnya segala halnya itu yang berkaitan dengan penelitian itu harus berkaitan dengan pengalaman gitu. Jadi berdasarkan pengalaman. Contohnya data juga seperti itu ya. Jadi data-datanya itu harus bersifat empiris. Jadi harus berdasarkan data itu dihasilkan dari sebuah pengalaman. Kalau saya bilang begitu juga bingung ya. Maksudnya itu ya sebuah tuturan asli yang di yang apa ya, yang dialami oleh si penutur asli itu gitu ya. Kayak gitu. Terus ragam kalimat atau tuturan bahasa Jepang ini kan macam-macam, ada eh, lisan, tulisan ya, kasarnya begitu. Kalau dibagi secara garis besar kan begitu ya. Bahasa itu ada bahasa lisan, tulisan. Nah, kalian datanya tuh mau meneliti bahasanya bahasa lisan atau tulisan nih gitu ya. Bisa kalau tertulis juga macam-macam ya, ada koran, ada novel. Ini juga udah sering saya omongin ya. Ada komik, ada blog, ada postingan medsos ya, postingan medsos juga bisa loh. Dan masing-masing ini punya ciri khas sendiri-sendiri. Bukan berarti apa namanya eh, kita bisa menyamakan, oh, karena tulisan berarti sama semua. Bisa disimpulkan bahwa di dalam, misalnya saya neliti bahasa Jepang di novel misalnya, terus saya menyimpulkan bahwa kalimat tertulis bahasa Jepang itu begini. Nah, dasarnya apa? Dasarnya novel. Oh, nggak bisa gitu. Novel ini kan beda dengan tulisan-tulisan yang lain loh, gitu ya. Jadi nggak bisa dibuat kesimpulan yang besar seperti itu. Koran tentu saja beda dengan novel. Novel juga beda dengan komik, walaupun ada bagian-bagian yang sama ya. Kira-kira apa tuh? Novel sama komik bedanya? Beda sama persamaan sama perbedaan novel sama komik? Apa kira-kira menurut kalian? Kalau Ada? komik kan bergambar. Ya, nah, dengan Fikri yang memang punya minat di komik ya. Ya, ada Iya lagi sih. yang lain? Kalau Nah, kalimatnya lebih panjang, Sensei. Kalau komik kan Hmm, sepotong-sepotong ya, atau lebih pendek kalimatnya. ya, betul. Terima kasih. Karena Kalau bergambar, novel itu ya, silakan. bisa dikatakan saya sebuah cerita gitu, tapi kalau komik itu ungkapan lisan yang tertulis gitu. Ya, itu juga bisa ya. Lisan yang tertulis ya. Ya, sip, sip. Terima kasih, Mas Firman. Bang Firman ya kemarin. Udah selesai udah. Oh, udah. Mas Firman aja ya. Mas Firman ini umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Saya masih muda selesai. Masih muda. Saya kan murah sih. saya 41 nih tahun ini. Jauh di bawah saya ya. Saya setengahnya selesai. Setengahnya. Oh,
Alhamdulillah. Yang dekat ke saya ada nggak? Gak ada Ada tuh sensei. Dani Senpai, Sensei. Dani Mas Hamdani. Dani. Ada 38 ya. Waduh, deket banget ya. Saya manggilnya Dani-Dani aja. Apa-apa sensei. Ya, sip. Apa udah ituan 45, Mas? Bisa aja. Nikmatilah ya. Sanjudai, Nijudai, Minasano. Oke, kembali lagi ke novel dan komik. Tadi kan Fikri bilang ada gambar. Nah, kalau di komik itu kan menggambarkan kondisi ya di lapang apa di settingan setting tempatnya itu kan bisa pakai gambar ya. Nah kalau di novel kan nggak bisa ya. Tapi sekarang juga ada sih yang bisa ya. Kayak light novel itu kan ada gambarnya ya, walaupun sedikit. Mungkin itu yang membedakan ya, karena di novel itu nggak ada gambar, makanya di novel itu banyak kalimat-kalimat yang mendeskripsikan ya, misalnya mendeskripsikan sebuah ruangan ya, yang tidak ada di komik. Di komik mungkin ada tapi sedikit kali ya. Karena sudah bisa diwakili oleh gambar tadi ya. Misalnya tokohnya itu ada di ruang yang gelap gulita misalnya. Nah, kalau di novel itu kan nggak mungkin munculin gambar situ. Susah ya, karena novel biasanya pakai deskripsi gitu, deskripsi pakai kata-kata. Ya, itu yang membedakan mungkin. Ada lagi nggak? Apa lagi? Novel ada kalimat lisannya nggak sih? Kayaknya Ada Sensei, ada kalimat ya. juga langsung. Ya, itu juga ada ya, Kalimat sama ya. langsung, kalimatnya. Ya, kalau novel itu ciri khasnya salah satunya itu. Misalnya menggambarkan tokohnya ada di ruang yang gelap gulita misalnya. Nggak bisa digambarin pakai gambar, jadi pakai kata-kata ya kan. Si A sedang berada di sebuah ruangan yang gelap gulita. Ketika dia melangkahkan kakinya, dia bisa merasakan permukaan tanah yang empuk misalnya. Gitu. Saya nggak pinter juga sih ngegambarinnya ya. Tapi ya kira-kira gitu ya. Dan banyak penulis novel yang pinter menggambarkan itu ya, bagus ya. Jadi walaupun dengan baca ya, dengan tulisan itu kita bisa memahami situasi di mana tokoh novel itu ditempatkan. Mungkin itu juga menarik ya untuk dibahas. Bagaimana orang-orang di penulis novel ini menggambarkan sebuah ruangan misalnya. Itu juga jadi penelitian yang menarik. Terus blog juga beda ya. Blog juga tertulis sih, tapi dia tuh kayak kalau saya baca ya penelitian-penelitian sampainya yang memakai data dari blog itu sulit memahaminya. Kadang konteksnya tuh nggak jelas gitu. Karena karena tingkat kebebasan dalam menulisnya itu tinggi banget ya. Jadi kadang susah untuk memahami. Kendalanya itu sih. Tapi itu tuh kayak ya itu tadi kayak lisan yang tertulis gitu. Jadi secara tidak langsung kita tuh bisa mempelajari bahasa Jepang yang lisan gitu. Tapi lewat tulisan. Nggak perlu kita bikin skripnya lagi. Kita nggak perlu bikin naskahnya lagi ya nggak. Jadi bisa aplikatif ya sebenarnya. Tapi susahnya di situ. Susahnya menginterpretasikan konteksnya kadang susah. Itu yang senpai-sempainya hadapi setiap yang ngambil datanya dari blog itu susahnya di situ. Tapi ya semua selesai sih. Semua bisa menganalisis akhirnya ya. Terus postingan di medsos juga ya bisa dijadikan penelitian. Itu juga apa tuh? Lisan tertulis ya, sama kayak komik juga sih, sama kayak blog ya. Ya misalnya mau menganalisis pola komunikasi orang
Jepang di Twitter ya, itu juga bisa. Tapi ya Twitter itu kan masalahnya, kendalanya Twitter itu kan kita sulit mengidentifikasi mana orang Jepang dan mana yang bukan gitu ya. Harus harus cek dulu ini orang Jepang atau bukan nih gitu. Kendalanya di situ. Terus kalau lisan bisa pakai drama, bisa pakai berita, anime ya, macam-macam. Oh, dari Hans, novel juga ada gambar sensei tapi pakai imajinasi. Iya, pakai itu ya. Pakai kata-kata ya begitu ya. Ya, kalau lisan itu ada dari drama, dari berita, dari anime ya. Sekarang kan ada juga beberapa mahasiswa yang mau ngambil datanya dari anime ya. Nah, itu juga bagus ya. Apapun yang kalian ambil ya sumber datanya itu kita harus bisa menggambarkan bahasa yang digunakan di sumber data tersebut itu gimana sih gitu ya. Itu harus bisa menggambarkan ya. Misalnya dari anime apa gitu harus bisa menceritakan di anime ini bahasa Jepangnya kayak gimana sih? Kebanyakan kasar atau halus gitu kan, gampangnya gitu. Kan kadang bahasa itu dipengaruhi sama tingkat keakraban juga gitu kan ya, terus lingkungan gitu ya. Kalau misalnya komik tentang anak sekolah itu kan pasti bahasa Jepangnya akan beda dengan komik tentang tempat kerja gitu ya, misalnya tentang salarimang misalnya, itu akan beda lagi. Mungkin ada yang sinkron, tapi ada juga ciri khasnya masing-masing ya. Oke. Nah, terus saya mau sampaikan juga buku pelajaran. Ada juga penelitian-penelitian bahasa Jepang yang datanya itu dari buku pelajaran, dari kamus ya. Kalau mau meneliti bahasa Jepang yang ada di buku pelajaran atau yang ada di kamus itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau meneliti bahasa Jepang yang sebenarnya digunakan, itu buku pelajaran atau kamus ini agak menjauh dari kenyataan karena itu bukan hasil dari penggunaan ya. Jadi yang tadi yang penelitian itu harus empiris gitu, harus bersifat empiris itu ya harus berdasarkan sebuah pengalaman ya. Pengalaman ini bukan pengalaman kita, bukan, tapi pengalaman data yang dihasilkan dari pengalaman orang yang menghasilkan data itu gitu. Ya. Kenapa begitu ya? Buku pelajaran tidak bisa dijadikan sumber data kecuali kalau mau ngambil contoh kalimat ya untuk menjelaskan itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sebagai sumber data utama itu tidak bisa karena kalimat yang ada di situ tuh terkontrol, ada karena silabus, karena desainnya, terus karena kita mau ngomong ini jadi dikeluarkan kata-kata itu gitu loh, bukan yang natural gitu ya, gitu. Terus apa namanya? Ya, jadi sebagai contoh kalimat itu nggak apa-apa. Misalnya mau menjelaskan struktur urutan kata dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia yang SPOK misalnya. Nah, itu ngambil contoh dari buku ajar itu nggak apa-apa. Maksud saya mau nanya kalau untuk ini. Hmm, Itu kalau saya seandainya di buku pelajarannya kan kadang ada beberapa yang ada daftar pusakanya tuh. Itu kalau kita pakai data yang dari daftar pusakanya nggak masalah, Sensei. data pustakanya dari mana dulu? Misalnya ya dari penelitian apa gitu. Ada nggak? Nah, penelitian itu dari mana gitu. Oh iya iya. Itu masalahnya ya. Jadi kita harus apa namanya? Mencantumkan sumbernya juga ya. Kalau nulis contoh kalimat gitu, harus mencantumkan sumbernya dari mana gitu. Ya, oke. Saya lanjutkan dulu ya. Terus selanjutnya adalah contoh bank data. Nah, ini
Ini kemarin sudah saya jelaskan ya, yang BCCWJ ini. Hanya saja sayangnya sekarang sedang di renovasi istilahnya ya. Jadi dipindahkan dulu servernya itu. Jadi yang sekarang kalian lihat BCCWJ itu sebenarnya bukan yang biasa saya lihat dulu ya. Yang bukan yang biasa senpai-senpainya lihat dulu. Nah, agak beda interface-nya gitu ya. Ini sangat praktis ya. Mungkin udah ada yang cari-cari di sini. Ada. Siapa aja yang udah cari-cari di sini? Saya sensei. Ya, Mas Firman. Tapi jadi misalnya saya sensei, misalnya Mas Firman itu kan anime ya. Tapi kalau misalnya mau menggunakan ini juga nggak apa-apa sebagai data tambahan ya. Maksudnya sebagai pembanding misalnya. Kayak siapa ya waktu itu? Ada yang meneliti tentang Fukushi, tentang kata keterangan. Nah, dia tuh nyari tahu mana Fukushi yang paling banyak digunakan dalam bahasa Jepang itu lewat BCCWJ ini. Jadi nyari tahu eh, Daitai itu sama Hotondo sama apalagi itu yang paling banyak dipakai itu yang mana misalnya. Terus apalagi ya kemarin Choto sama Skoshi juga itu dia cari tahu Fukushi yang lain tuh dia cari cari tahu jumlah datanya ada berapa nanti yang paling banyak itu dia teliti gitu waktu itu gitu ya alurnya. Jadi mengenai ini udah saya jelaskan ya nanti kalau ada pertanyaan seputar ini bisa silakan diajukan lagi. Terus dari Mas Firman tapi sayang yang CSJ bahasa lisannya iya harus gimana Mas Firman udah bisa kutak-atik Sudah sensei, keluar datanya. keluar sensei. Jadi pencarian sama kayak BCC WG sensei. Itu jadi malah pada saat kita masuk pertama ke Sonagong itu yang diklik ya Cunagong, kita klik Cunagong terus kemudian nanti ada sebuah apa pencarian CSC itu nanti pas pada saat kita klik misalnya kita pilih jenis kalimatnya itu apa gitu itu nanti langsung keluar itu semuanya jadi di kita bisa pilih BC BC BCCWG itu bisa dan kedua-duanya bisa dan pilih salah satunya juga bisa karena kalau saya yang registrasinya itu hanya dua itu saja tapi kalau misalnya registrasinya lain juga semuanya bisa ketemu. Bisa ya. Siap. Berarti bisa jadi referensi ya itu lisan juga soalnya ya yang Cunagong itu. Iya betul sensei. Sip. Mungkin pakai itu aja. Udah ini kali. Instan. Semua emang sensei paling banyak partikelnya D, Gitu partikel ya. D. Jadi saya belum bagi-bagi sensei. Oke, sip. Terima kasih. Ya, jadi udah ada yang coba. Ada Shonagong, ada Cunagong juga ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, terus ini juga sudah pernah saya sampaikan ya, Bapak, sumber-sumber literatur ya di masa pandemi ini kan susah ke perpustakaan. Tapi sekarang perpustakaan udah dibuka ya. Tapi kalau kelas karyawan juga susah ya. Kelas malam, kelas karyawan itu bisanya kan hari Sabtu ya. Nggak bisa di weekdays. Jadi itu juga kendala sih. Perpustakaan udah bisa diakses tapi ya itu Sabtu nggak buka ya. Tapi ini silakan nanti dicari tahu ya. Kalau saya itu sering pakai yang ini, Shiny. Saya bilangnya Shiny. Biasanya orang-orang Jepang juga bilangnya Shiny. Ini ya, ini tapi ya di sini bahasa Jepang semua itu kendalanya. Tapi kalau misalnya bisa nemu satu istilahnya penelitian yang bagus gitu ya, terus dijadiin model ya itu bagus banget sih sebenarnya. Berpotensi juga ya. Oke. Terus nah ini juga udah pernah saya sampaikan ya nanti kalau kalian membaca penelitian
entah jurnal, entah skripsi ya. Nah, ini harus memperhatikan 6 poin ini ya, judulnya apa, penulisnya apa. Kadang dengan melihat judulnya aja kita bisa tahu celahnya loh. Celah, oh ini belum dilakukan nih yang ini gitu. Walaupun cuman judulnya aja ya. Jadi kadang saya juga begitu. Dideretin tuh judul-judulnya ya. Oh ternyata kayaknya ini bisa deh memungkinkan judul ini misalnya ya. Nah kalau kalian bingung, saya udah ngederetin nih judul-judulnya tapi nggak bisa paham celahnya, nggak bisa paham apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah kalian bisa bawa ke sini, bawa ke mata kuliah ini, tunjukin ke saya. Siapa tahu saya bisa bantu ngelihat celah dari penelitian yang kalian minati gitu. Ya, terus ini juga udah pernah saya sampaikan ya di eh, apa di ini folder ini ada kumpulan e-book. Sebenarnya masih banyak e-book yang belum saya upload karena saking banyaknya. Dulu saya waktu di Jepang itu kan pakai itu tuh yang download ilegal itu loh, torrent. Ada yang masih pakai nggak buat download? Nah, waktu itu ada orang Rusia yang upload materi bahasa Jepang banyak banget, itu sampai berapa giga gitu. Saya download berapa hari itu nggak selesai-selesai. Banyak ya, nanti insya Allah sedikit-sedikit saya upload ke sini untuk berbagi ya, tujuannya pendidikan. Oke, terus kita juga bisa mencari petunjuk dari daftar pustaka. Misalnya kalian nemu nih satu jurnal. Nah, jurnal itu kan pasti di belakangnya ada daftar pustaka ya. Nah, kita juga bisa dapat petunjuk dari daftar pustaka atau daftar referensi tersebut ya. Jadi bisa, siapa tahu saya udah baca nih jurnal satu ini, tapi nggak tahu harus baca apa lagi. Nah, kita bisa melihat daftar referensinya atau daftar pustakanya ya. Dilihat di situ, siapa tahu ada penelitian yang terkait yang lain. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau kalian lihat daftar pustaka itu ada. Kalau sekarang kan rata-rata udah online ya, jadi kemungkinan dapat di internet itu besar. Ya. Tapi ya tetap aja namanya kemungkinan ya ada juga yang nggak bisa diunduh ya, kayak yang di repository itu kan paling bab satunya abstraknya doang gitu kan ya. Nah, tapi ya usahakan bisa dapat dokumen aslinya ya, dapat referensi yang sumber aslinya. Kalau misalnya kalian punya kesulitan sama sumber referensi, itu bisa ngobrol ke saya juga. Siapa tahu saya punya, siapa tahu saya tahu Arisente punya gitu kan. Ya, soalnya kami di jurusan itu belum belum mendata si dosen ini tuh punya buku apa aja. Kadang mereka dosen-dosen itu juga nyimpen harta karun ya, disimpan sendiri kadang. Gitu. Siapa tahu ada ya, nanti bisa ngobrol ke saya. Ya kan belinya pakai duit pribadi, Sensei. Iya, memang. Ya, kalian juga kalau ada waktu silakan mainlah ke tempat saya ya di jurusan di rak buku saya ya, walaupun kecil lumayan lah ada harta karun se sejumput. Ya, terus kalau misalnya nggak ketemu nih sumber aslinya ya berarti mau tidak mau harus mengutip dari kutipan. Nah, ini juga yang sangat beresiko ya, jadi mohon hati-hati karena kadang dicurigai ya. Ini beneran nih ngutip dari mana nih gitu. Jadi hati-hati. Oke, nah ini contoh kalau dalam bahasa Jepang, daftar pustaka itu ada istilahnya begini, Sanko Bungkeng. Sanko Bungkeng. Nah, ini juga sama daftar referensi atau daftar pustaka ya. Nah, ini di sini banyak sekali penelitian yang istilahnya dijadikan referensi oleh peneliti.
peneliti lain. Nah, siapa tahu ada yang nyangkut ya, yang mirip apa yang kita minati juga. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ada daftar rujukan, daftar pustaka, macam-macam. Oke, terus ini udah pernah saya sampaikan sih tentang surveinya JF ya. Surveinya JF itu banyak banget manfaatnya sih menurut saya. Itu bisa jadi latar belakang kita nulis skripsi ya. Banyak yang bisa kita dapat dari situ. Jadi kalau kalian bingung, mendingan baca ini dulu aja. Kalau lagi rebahan gitu. Kalau lagi susah tidur, nah itu tuh. Saya obat susah tidurnya ini. Dijamin tidur. Baca sedikit langsung tidur. Langsung. Ya. Dijamin. Yang paling terakhir itu tahun 2018 ya. Yang sekarang juga ada sih, sedang diolah datanya itu sekarang. Belum keluar. Penasaran saya data tahun 2021 gimana ya? Karena ada pandemi ya. Terus LPK juga mulai menggeliat soalnya dari tahun berapa tuh? Semenjak ada itu Toko Tegino itu kan mulai banyak tuh, udah mulai menjamur LPK di Indonesia itu ya. 2018. Iya, jadi penasaran saya hasil tahun ini kayak gimana. Oke, terus ini juga salah satu grafik atau tabel yang ada di survei tersebut ya, ini juga udah pernah saya bicarakan. Ini dari sini aja kita bisa mengidentifikasi masalah ya. Masih ingat apa masalahnya? Masih ingat ya? Jumlah peminat dan jumlah guru itu sedikit. Ya, ini rasionya ya, rasionya jauh banget ini. Rasionya itu satu guru 120 orang gitu. Ya, tuh. Kayak Vietnam ini loh, lihat loh, Vietnam loh. Makanya Vietnam itu bisa maju. Dia banyak yang dapat JLPTN 1 itu karena lihat kondisinya deh. Lihat tuh. Ini yang bikin Vietnam ini menarik juga di mata investor ya. Karena pendidikan bahasa Jepangnya juga lebih maju daripada kita. Kita 700.000, gurunya 5.000. Orang Vietnam 174.000, gurunya 7.000, jauh di atas kita ya. Kebetulan saya punya kenalan juga yang istilahnya dosen gitu di Vietnam. Itu memang dosen-dosennya juga canggih-canggih. Satu semua ya. Apa ya, mungkin ada budaya dari Cina juga kali ya Vietnam itu ya. Ada kemudahan mungkin ya. Saya nggak tahu. Tapi ya ada sisi negatifnya juga sebenarnya Vietnam itu. Karena 2 dekade ini, satu dekade kemarin ya, dari tahun berapa ya? Itu pas 2000, dari 2010 deh, 2011, 11 ke atas itu ya, itu banyak banget orang Vietnam ke Jepang. Tapi jumlah kejahatan yang dilakukan oleh orang Vietnam di Jepang juga meningkat ya. Itu karena mereka sama sih kayak misalnya yang pergi kerja gitu dari sini ke Jepang ya, dari Indonesia, misalnya pinjam uang dulu ke keluarganya buat ongkos gitu ya. Sampai di sana, kalau orang Vietnam kebanyakannya sekolah. Nah pas sekolah, baitonya nggak lancar gitu, misalnya gimana, terus karena nggak ada uang, nyolong, yang mencuri gitu. Ada banyak ini yang sekolah-sekolah bahasa Jepang itu sampai kadang gurunya tuh dipanggil ke kantor polisi gitu. Saya pernah dengar ceritanya langsung. Ya itu ada. Magang pun mahal ya sih ya Vietnam. Iya. Biaya magang pun mahal.
Nah, iya itu. Jadi eh, tapi mereka tuh ya nekat gitu ya. Sampai benar-benar banyak yang mengutil gitu ya, ngambil onigiri di kombini gitu ya Allah. Kasihan banget sih. Oke. Nah, terus ini juga salah satu bagian dari survei ya. Jadi eh, banyak juga bagian-bagian dari survei itu yang bisa kita ambil sebagai latar belakang di cerita ya, sebuah episode di bab satu kita gitu ya. Terus ada juga seperti ini ya, banyak yang bisa kita ambil. Misalnya ini kan eh, kita lihat di sini saya tandain ya. Ini negara yang institusinya meningkat. Nah, Indonesia nih salah satunya 14%. Intinya di sini kayaknya pertumbuhan LPK nih di sini nih berperan besar ya. Ini bantu meningkatkan institusi yang ada di Indonesia meningkat. Tapi di sisi lain ya, ya gurunya juga meningkat ini Indonesia ya 9,3% dibanding survei sebelumnya. Tapi kondisinya nggak sama dengan ini pembelajar mengalami penurunan decrease sampai 28%, 28,9% loh. Ya. Jadi institusinya institusinya naik, pembelajar gurunya naik, Gurunya. tapi pembelajarnya turun gitu. Ini juga bisa diceritain ya sebenarnya di bab 1. Ya, asal kita bisa melihat ini sedikit-sedikit gitu. Ya, gitu. Itu kuncinya. Dan saya mau tanya, Sensei, Silakan. survei yang pengajar kan naik ya, ini tuh untuk pengajar di kalangan dosen saja apa termasuk kayak pengajar di SMA kayak gitu, Sensei? Keseluruhan. Keseluruhan. Oh, sesuai ini ya, survei dari Japan Foundation ya, Sensei? Jadi bukan dosen doang, semua. Yang di SMA, yang di LPK ya. Jaringannya jelek di sini. Iya nih, putus-putus ya. Jawaban Baik, saya baik. nggak nyambung ya tadi ya. Dari sayanya Sensei ini jelek Iya, nggak apa-apa. membayar IndiHome. Iya, makanya LPK didaftarin itu bang, didaftarin biar nambah banyak. Daftarin biar apa LPK-nya. Iya, jadi LPK yang terdeteksi sama Japan Foundation itu pasti dikirimi ini ya, survei, angket ya. Kayak kemarin saya juga ngisi angket untuk ini ya, untuk tahun 2021. Angket doang sih nggak ada makanannya. Nggak ada. Angket doang, online lagi. Ya, sip. Kita lanjutkan. Nah, ini juga sebuah hal yang bisa kita lihat ya fenomenanya ya. Kalau kita lihat, nah ini ciri khas Indonesia ya. Kalau kalian lihat, ini ciri khasnya Indonesia itu di sini. Pembelajarnya itu banyak ngumpul di secondary education. Secondary education ini kayak SMA, SMK itu ya. Banyaknya ngumpulnya di sini. Ya, ini ciri khasnya ini, ciri khas pembelajar di Indonesia ya. Ya para wibu. Iya, kan ada tuh mungkin ada pengaruh dari program Nihongo Partners. Jadi Nihongo Partners ini orang-orang Jepang yang bukan pengajar profesional ya, bukan pengajar bahasa Jepang profesional. Misalnya dari lulusan universitas ya atau yang orang umum ya, itu direkrut untuk membantu guru di SMA
atau SMK ngajar bahasa Jepang, tapi bukan mengajar ya, membantu. Jadi mereka nggak dikasih hak mengajar, cuman mendampingi saja. Agak aneh programnya sih. Mungkin karena pengaruh dari situ ya, jadi banyak SMA atau SMK yang menjalankan mata pelajaran bahasa Jepang. Ya, kita lanjutkan. Nah, terus dari ini juga udah pernah saya ceritain ya, jadi bahwa native speaker itu sedikit gitu. Terus, nah ini juga udah pernah saya ceritain bahwa ada 66% dari pembelajar secara total ya, secara global, itu yang memulai belajar bahasa Jepang itu karena ini, anime, manga, J-pop. Jadi kalau misalnya kalian yang menggunakan sumber datanya dari manga, anime gitu, atau J-pop, itu bisa menggunakan ini sebagai dasar latar belakang kalian meneliti. Gitu. Ya. Terus tujuan penelitian ya. Yang pertama adalah penemuan, tapi bukan berarti harus menemukan sesuatu ya, santai aja. Bisa juga membuktikan atau mengembangkan sesuatu ya. Kalau untuk penemuan, data yang diperoleh dari peneliti itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui ya. Misalnya menemukan cara efektif untuk menulis sakubung ya. Terus kalau pembuktian ini membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu ya. Misalnya membuktikan apakah bicara dengan orang Jepang bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Kadang ada juga ngobrol sama orang Jepang justru kita jadi insecure ya, jadi takut, jadi nggak produktif. Ada juga yang kayak gitu. Terus untuk mengembangkan, misalnya memperdalam atau memperluas pengetahuan yang udah ada, misalnya mengembangkan metode pembelajaran sakubung atau menulis ya. Ya, jadi materinya untuk hari ini sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau ngobrol, boleh. Jam berapa sekarang? Ya, kira-kira pas lah waktunya. Gimana minggu ini? UTS? Oh iya, santai lah UTS. Maunya gimana? UTS gimana? Misalnya saya minta ngumpulin bab satunya gitu, keberatan nggak? Kalau yang udah jadi malah keberatan ya. Kira-kira gimana tuh? Kalau misalnya seperti itu. Ini bukan ini ya, ini proposal. Silakan disetujui, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Nanti kita negosiasi lagi. Gimana? Mau seperti itu? Tapi ya kalau misalnya itu ya nggak mesti sempurna, seadanya dulu, semampunya dulu, ya. Saya berharap ini bisa menjadi momen di mana kalian bisa menggunakan momen ini supaya bisa memicu gitu, memacu diri kalian supaya bisa paling nggak ada bentuknya gitu. Saya juga nggak menuntut sampai yang rinci semuanya, nggak. Dicoba dulu kira-kira gimana. Ya, silakan. Kalau ada komentar, ada pertanyaan, boleh. Kalau pilihan yang lainnya apa sensei Pilihan selain yang membuat bab lainnya. satu? Oke. Pilihan yang lainnya ya meneruskan yang kemarin aja, yang hasil pembelajarannya udah sejauh mana, itu silakan dibuat semacam laporannya gitu. Itu dalam bentuk kayak dokumen atau presentasi? Dokumen aja. Atau ya kalau misalnya yang apa namanya, saya berharap sih bisa bab 1 ya. Soalnya untuk ini apa ya itu memacu gitu. Tapi ya bab Siap, satunya sensei. ya Siap gimana berusaha.
Minggu, Iya. minggu kedua boleh Siap Sensei. bahasa Yang sensei. kedua boleh. Mas Firman kan udah jadi. Pengumpulannya di minggu kedua tapi ya Sensei ya. Oh boleh, 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 itu bisa diatur, Siap Sensei. ya. Mas Gimana? Firman, tolong dibantu. Ya siap Aldi dan Cok. Yang lain kasih tahu dong, jangan terbawa suasana ya, jangan terbawa ini. Kalau keberatan silakan. Atau kalau misalnya keberatan, ambil pilihan yang tadi, yang kedua juga nggak apa-apa sih. Tapi ya itu tadi. Tapi ini saya apa ya? eh, Maksa juga enggak, tapi berharap. Sorry ya, nyebelin ya kayak gitu ya. Maksa sih enggak, tapi berharap gitu. Berharap kalian bisa Cara- memacu gitu. Cara-cara orang Jepang itu Sensei. Cara-cara orang Jepang muter-muter. Aduh. Tapi ya siapa tahu dengan momen ini bisa bisa ini ya, bisa tiba-tiba ada bentuknya gitu loh. Kadang kalau udah jadi bentuknya itu ya, iya betul ya, kata Hans biar jalan gitu. Kalau nggak ada momennya, nggak ada momentumnya gitu yang memacu itu ya nanti menunda terus ya gitu ya. Siapa tahu dengan momen ini gitu, bab satunya kelihatan, oh ini nih bab satu gua nih gitu kan. Jadi ada pencapaian ya, kerasa gitu. Nampol. Ya, kira-kira gitulah ya. Nanti silakan dipikirkan dulu. Kalau misalnya, aduh saya sebenarnya keberatan, nah itu bisa japri juga ke saya, silakan. Ya, makasih Hans, makasih yang lain juga. Silakan ada pertanyaan yang lain atau komentar. Seminggu ini bisa baca sesuatu, penelitian gitu. Bisa Sensei. Bisa, alhamdulillah. Sip. Dari Dani Sensei. Oh iya, gimana? Putus-putus nggak Sensei? Enggak. Ini Bukan seminggu aman. baca punya Pak Muslim Siregar. Mm-mm. Jadi kalau saya lihat itu hasil yang saya baca itu sepertinya hampir 60% apa yang ditulis sama Mas Siregar itu bisa saya serap gitu Sensei. Boleh nggak Sensei? Kalimat-kalimatnya atau supaya nggak sama banget paling di otak-atik dikit lah. Iya, Boleh nggak Sensei? usahakan jangan sama ya. Nanti repot. Oh, plagiat tuh plagiat. Ya pakai ini Soalnya ya, kan saya pakai apa sudut pandangnya Dani gitu. ya siap Sensei. Ya. Siap. Terima kasih Sensei. Sama-sama. Saran dan masukannya nih. Iya. Sangat berharga. Sama-sama ya. Silakan ada yang lain. Sensei tadi Ya. mau nanya, Silakan. itu kan tadi Sensei sekilas bilang ada beberapa penelitian yang memakai blog sebagai referensi. Itu blognya yang kayak gimana ya? Soalnya kan setahu saya blog itu kayak semacam jurnal gitu ya, buku harian bagi orang-orang nulis gitu. Ya. Oke. Pakai itu tadi BCCWJ Fikri. Jadi kayak semacam portal kayak search engine gitu. Search engine tapi untuk data kalimat dari blog gitu ada. Jadi sekali ketik ya bisa muncul banyak kalimat situ dari blog. Terus dari kalimat itu kita bisa menuju ke blog yang asalnya. Betul. Enggak bisa. Oh, kalimatnya doang berarti. Kalimatnya aja, tapi ada sumbernya. Tapi kita nggak bisa ke situ masalahnya. Tapi nggak apa sih nggak bisa ke situ juga. Tapi ya kadang memang karena tidak bisa ke sumbernya, jadi nggak bisa melihat konteks secara keseluruhan memang. Tapi ada. Silakan bisa cari dengan kata kunci BCCWJ. BCCWJ. Tadi juga ada sih di slide saya. BCCWJ. Belum keketik. BCCWJ. Nah ini.
Balance Corpus of Contemporary Written Japanese. Jadi korpus untuk bahasa tertulis ya, bahasa Jepang. Oke, ini juga bisa jadi salah satu pertimbangan ya, yang dipertimbangkan untuk sumber data. Oke, ada lagi silakan. Oke ya. Baik, kalau tidak ada ya, tidak ada komentar atau pertanyaan, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, mohon nanti dipikirkan ya mengenai UTS-nya. Semoga semua bisa sepakat ya. Tapi kalau ada yang tidak bisa sepakat dan tidak bisa ngobrol di sini, silakan japri ke saya ya. Silakan, kalian pasti punya kekhawatiran, punya apa yang jadi pikiran gitu ya. Itu saya berharap di mata kuliah ini kalian bisa ngobrol itu ke saya ya, ngasih tahu kekhawatirannya gitu. Siapa tahu dengan ngobrol ya bisa ada solusinya gitu ya. Komunikasi itu paling penting ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, itu saja hari ini ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, kontribusinya dalam perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye. Terima kasih. Sip. 失礼します。